Shalom. Puji Tuhan, saudara yang kasih, selamat pagi, selamat kita kembali bersama-sama di tempat ini untuk berbakti kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita menyiapkan seluruh hidup kita untuk beribadah, memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat ibadah kita pagi hari ini. Untuk itu, mari jemaat Tuhan saya mengundang kita bangkit berdiri. Baik yang ada di rumah masing-masing juga kita bangkit berdiri. Kita masuk hadirat Tuhan. Ya Tuhan, Dialah Allah kami, Allah kita yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu,
Kami naikkan segala pujian syukur buat setiap kasih dan kemurahan Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami, sehingga pagi hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau permuliakan Engkau melalui ibadah kami. Tuhan, kuduskan, sucikan hidup kami. Tuhan, ampuni setiap salah dosa kami, sehingga kami berlayak meninggikan Engkau, mempermuliakan Engkau Tuhan, melalui ibadah kami pagi hari ini. Biarlah Engkau yang pagari tempat ini dengan malaikat-Mu dan semua jemaat-Mu yang berada di rumah, sehingga dengan tenang dan berkonsentrasi yang penuh, kami menikmati setiap hadirat Tuhan. Pengurapan-Mu yang baru, hikmat otoritas, Engkau nyatakan kepada para pelayan-pelayan-Mu yang Kau percayakan berdiri menjadi saluran berkat. Nyalakan kekinian-Mu dan bermanifestasilah Roh Kudus. Turunkan suasana surgawi, damai sejahtera sukacita di tengah-tengah ibadah kami. Dan mari Kau bangkitkan setiap kami Roh Kudus-Mu, dewasakan dan murnikan. Tubuh dan darah-Mu yang hari ini akan kami terima, biarlah menguduskan, menyucikan kami, sehingga yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang sakit dalam nama Yesus Kau sembuhkan, yang bermasalah diberi jalan keluar, yang dalam peperangan iman Engkau berikan kemenangan yang luar biasa. Kami patahkan tolak segala taktik kegelapan setan, roh yang jahat, roh orang kuat sekitar sini, pikiran membaro seadanya, roh yang bukan dari Tuhan. Kami patahkan tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Keluar darah Tuhan berkuasa. Ura dalam sakra dalam mesin. Tancapkan panji salibmu di tengah ibadah kami, sehingga ibadah kami pagi hari ini ibadah yang berglori, ibadah yang berkemenangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ambil alih ibadah kami. Biarlah dari awal pertengahan ke akhirnya adalah sesuai mau dan kehendak-Mu, dan kami siap melayani dan habiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita siapkan seluruh hidup kita. Kita mau memuji muliakan nama Tuhan buat kasih dan kebaikannya dalam hidup kita. Kita mau sambut Dia sebagai Raja dalam kehidupan saya dan saudara pagi hari ini. Kita angkat pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Haleluya. Haleluya.
kemuliaan Tuhan bagi kehidupan saya dan saudara. Kita angkat pujian yang kedua. Kita mau masuk hadirat-Nya dengan hati yang bersyukur, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, sebab kebaikan Tuhan yang begitu besar bagi kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Kita angkat pujian dulu. Memuliakan Tuhan, saya yakin percaya pujian kita sudah naik di hadirat Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan saat ini saya membuka ruangan kesaksian untuk satu orang yang rindu menyaksikan kemurahan Tuhan. Kita angkat di pujian. Sekali lagi bahwa kalau kita ada sebagaimana ada hingga pagi hari ini itu karena anugerah kemurahan Tuhan. Dengan tubuh yang sehat, kuat, kita bisa masuk hadirat Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu anugerah Tuhan bagi hidup kita. Puji Tuhan. Dan mari kita akan masuk ke dalam cara selanjutnya untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hidup kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat apa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi hidup saya dan saudara. Dia sudah memberkati hidup kita. Dan saat ini mari kita memberikan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian dan kembali saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan tidak memandang seberapa yang kita beri, namun Tuhan melihat kerinduan hati kita. Ooh.
Terima kasih Bapa, Engkau telah melihat seberapa kami yang ada. Kami anak-anak dan hamba-hamba, kami telah banyak memuji, memuliakan, besarkan nama-Mu. Kerinduan kami, biar melalui puji-pujian kami, biar semua itu boleh naik di depan hadirat-Mu, menjadi suatu korban bakaran yang dapat menyenangkan akan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, setelah kehidupan kami memuji, memuliakan nama Tuhan, hati kami rindu untuk kembali membawa korban tekanan kami di hadapan-Mu. Namun sebelum kami lakukannya Tuhan, mari kusucikan, kuduskan seluruh kehidupan kami. Ampuni setiap dosa pelanggaran dari ujung rambut kami hingga telapak kaki kami luar dan dalam. Agar kehidupan kami kembali berlayak memberikan yang terbaik bagi-Mu saat pagi hari ini. Tangan-tangan yang beri dengan sukacita, Engkau senantiasa berkati berlipat kali ganda suri menjanji kendaraan firman-Mu yang tidak sempat beri dalam kehidupan mereka karena mereka tidak punya. Kami rindu Kau juga terus melawatikan kehidupan mereka. Biar senantiasa di waktu-waktu mendatang Tuhan, kehidupan kami boleh senantiasa boleh bersama-sama memberikan yang terbaik bagi-Mu. Apapun menjadi mata usaha, pekerjaan, pencarian, pelayanan di dalam kehidupan sidang jemaat dan hamba-Mu, Engkau terus memberkati dan setiap hasil yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, itu kami gunakan kembali untuk memuji muliakan besarkan nama-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami saran kami tahu saat kami rindu memberikan yang terbaik bagi-Mu, satu oknum kita tertinggal diam, segala kuasa kegelapan iblis setan, roh yang bukan daripada Tuhan menculik sukacita dan sejahtera dalam kehidupan kami, mendatangkan dalam pertimbangan dan pikiran dalam hati kami untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu. Dan kami satukan hati kami menolak anti kusir semua kapal yang berkuasa. Kita di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus dan Nazaret Kristus, Allah kami berkuasa. Bersihkan dalam nama. Terima kasih Tuhan. Kembalikan kekuatan baru, urapan yang baru lagi pan anak-anak yang lagi bagian dalam pelayanan imamat pagi hari ini. Pakai kehidupan anak-anak semakin lebih heran Tuhan. Lebih lagi pakai kehidupannya dimanapun kehidupan mereka berada melalui pelayanan Tuhan, percayakan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Banyak yang boleh ibarat yang dipersembahkan yang hormat dan kemuliaan nama-Mu dalam setiap kerinduan pergumulan Tuhan, dalam tugas pekerjaan, dalam hidup pelayanan, dalam hidup rumah tangga Tuhan senantiasa memberkati, berikan jalan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapa. Dalam doa kami, sempurnakan kekurangan doa kami, dan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari saudara kita siapkan hati kita memberikan kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian untuk memberi kepada Tuhan.
Tuhan memberkati. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman-Nya yang akan menjadi kekuatan bagi hidup kita, firman yang akan menjadi petunjuk buat hidup kita, firman yang akan mengajar kehidupan kita supaya kita selalu berjalan menurut mau dan kehendak Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Amin. Kita membawa hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya mengundang jemaat bangkit berdiri.
Bapa dalam surga, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan-Mu yang Kau selalu berikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan, Kau masih berikan kami kesempatan Tuhan, untuk kami datang memuji dan mempermuliakan akan nama-Mu Tuhan. Karena kami telah merasakan bagaimana kasih kebaikan-Mu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Kami sudah memberikan korban persembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah semuanya itu naik menjadi korban yang berbau harum yang dapat menyenangkan akan hati-Mu. Saatnya Tuhan kami rindu Tuhan. Kami haus akan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu adalah kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Bahwa firman-Mu Tuhan yang senantiasa memampukan akan kehidupan kami Tuhan. Sebagai terang dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan Kau buka hati kami. Engkau buka pikiran kami. Engkau buka pendengaran kami Tuhan. Sehingga setiap perkataan firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan itu tidak berlalu begitu saja, tetapi biarlah firman-Mu itu benar-benar tertanam di tanah hati kami yang paling baik, dan firman-Mu itu dapat berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang tetap dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Siapakah hamba-Mu di hadapan Tuhan? Dia adalah manusia biasa Bapa. Mari Engkau layakkan, suci kuduskan setiap kehidupannya Tuhan, sehingga ia layak untuk menyampaikan setiap perkataan akan firman-Mu. Berikan urapan yang daripada-Mu Tuhan, hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Singkapkan kebenaran akan firman-Mu Bapa, sehingga setiap perkataan firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu berasal daripada-Mu, yang akan merestorasi setiap kehidupan kami yang hadir pada saat ini, bahkan yang mendengarkan di rumah Tuhan. Kami tahu Tuhan, dikala kami mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, ada kuasa kegelapan di setan yang tidak tinggal diam, yang senantiasa memberi kami roh seada-adanya, roh yang tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, roh mengantuk, pikiran mengembara, roh kebodohan. Kami tolak, kami tangking, kami hancurkan itu, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan iblis setan, Kau keluar pergi dari ruangan ini. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Herakan lawan raisi kini bidi sikara dalam wasai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu, sekaligus belajar melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan sebuah pujian kepada Tuhan. Ia menjadi kehidupan kita. Haleluya.
Selamat pagi dan selamat kembali kita dipertemukan pagi hari ini. Kita patut menaikkan segala pujian syukur buat setiap kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan hidup kita, sehingga pagi hari ini kita masih bisa ada sebagaimana kita ada. Puji Tuhan. Mari tidak berlambatan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka kitab kita dalam Mazmur 65. Dalam Mazmur 65, satu ayat pada ayat yang kelima, kita akan baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran. Mazmur 65 di dalam ayat yang kelima. Mazmur 65 dalam ayat yang kelima. Kalau kita sudah temukan ayat ini, mari kita sama-sama baca dengan suara yang kedengaran. Mazmur 65 dalam ayat yang kelima. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Amin. Silakan dulu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah ungkapan hati, sebuah kerinduan yang dinyatakan Daud kepada Allah yang hidup. Bukan sebuah kerinduan yang semu, tapi sebuah kerinduan yang hadir dalam kehidupan Daud. Dia sangat merasakan bagaimana indahnya dekat dengan Tuhan. Dia sangat merasakan bagaimana Tuhan menjadi bagian dalam hidupnya. Sehingga dia katakan dalam ayat ini, berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya hari ini Anda dan saya berbahagia. Kenapa kita berbahagia? Sebab Tuhan yang telah memilih kehidupan saudara dan saya. Bayangkan saja kita renungkan dalam Efesus pertama ayat yang keempat. Sebelum dunia ini dijadikan, Anda dan saya sudah dipilih di dalam Tuhan. Dan kalau Tuhan yang memilih kehidupan kita, maka saudara, kedekatan kita dengan Tuhan itu semakin nyata. Pada waktu kita dekat dengan Tuhan, diam di dalam pelatarannya, sehingga kita akan mengalami hal-hal yang baik dalam hidup kita. Hal baik apakah yang akan kita alami dalam hidup kita? Nah, hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mempelajari satu tema khotbah. Kebahagiaan orang pilihan Tuhan. Kebahagiaan orang pilihan Tuhan. Karena dalam ayat 6 dikatakan, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau jauh, pulau jauh-jauh, pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Saya percaya hari ini Anda dan saya adalah orang-orang yang telah dipilih dalam Tuhan, yang Tuhan suruh untuk mendekat kepadanya. Bukan berarti saudara Tuhan memaksakan Anda dan saya datang hari ini di tempat ini. Bukan berarti Tuhan memaksakan saudara-saudara jemaat yang ada di rumah untuk saudara harus mengikuti ibadah ini secara live streaming. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu adalah sebuah kerinduan yang lahir dalam hidup kita. Dan kerinduan ini adalah merupakan zaman Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab Yohanes 6 ayat 44 katakan, hanya Roh Bapa, Roh Kudus yang dapat menarik orang datang kepada Tuhan.
Tidak ada yang bisa menarik Anda dan saya di tempat ini. Saya sebagai gembala sedang terbatas untuk mengajak Anda. Tapi saya yakin hari ini kita digerakkan oleh Roh Kudus. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sebagai orang-orang yang berbahagia karena Anda dan saya sudah dipilih. Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang memanggil saudara dan saya untuk kita dekat dengannya, berada di dalam pelatarannya. Anda bisa bayangkan bangsa Israel di zaman Nabi Musa. Hanya 1 kali 1 tahun, saudara. Mereka beribadah dalam tahun Grafira. Itu pun posisi umat Tuhan hanya berada di halaman. Karena mereka dalam posisi membawa korban di hadapan Tuhan. Tapi untuk masuk ruangan suci, sampai kepada ruangan basuci, mereka tidak bisa. Hanya 1 orang yang diperkenankan layak untuk masuk ke dalam ruangan suci. Dan ruangan basuci adalah seorang imam besar. Imam besar juga tidak boleh datang dengan tangan yang hampa. Tapi dia harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dia harus kudus. Dia harus suci. Karena kalau dia tidak kudus, dia tidak suci. Maka fungsi daripada rantai yang berada di pergelangan kaki daripada imam besar, yaitu dikala imam besar melakukan sebuah kesalahan atau dia tidak kudus dalam mengerjakan pekerjaan imamah, maka dia akan mati di ruangan Maha Kudus. Dan kemudian mayatnya akan ditarik dengan menggunakan rantai yang terhubung sampai kepada halaman. Saya percaya hari ini, saudara, kita semua berhappy untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, ada hal yang kita akan pelajari hari ini dalam Pengkhotbah pasal 12. Kita kaitkan saudara sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi sebuah kebahagiaan dalam hidup kita. Dalam Pengkhotbah pasal 12, Pengkhotbah pasal yang ke-12, pada ayat yang pertama sampai ayat kedua katakan begini. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat, tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti, karena berkurang jumlahnya. Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Saudara, ayat ini bukan hanya ditujukan kepada kaum muda, tapi ayat ini ditujukan kepada semua umur yang ada pada saat itu, termasuk kehidupan saudara dan saya hari ini. Umur kita bertambah, saudara, tapi jiwa kita harus menjadi jiwa muda. Jiwa muda itu jiwa yang berglori. Jiwa yang muda itu identik dengan semangat. Jiwa yang muda itu identik dengan power, kekuatan dalam hidupnya. Sehingga saudara, pengkhotbah memberikan nasihat kepada pemuda dan pemudi bukan hanya kepada orang yang muda, tapi dia memberikan nasihat kepada orang-orang juga yang punya kerinduan untuk mempunyai jiwa yang muda. 1 Yohanes pasal yang kedua, saudara, dijelaskan. Hai pemuda, kamu kuat, karena ada firman dalam hidupmu. Saya percaya hari ini Anda dan saya kuat karena ada firman Tuhan. Kita perlu camkan, saudara, dalam ayat yang kedua ini. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Dalam terjemahan Bode dikatakan, saudara, matahari, bulan dan bintang dijadikan gelap. Berarti matahari, bulan dan bintang itu bukan secara sendiri, saudara, menjadi gelap, tapi Tuhan yang menjadikan gelap. Matahari, bulan dan bintang ini berbicara tentang orang percaya.
yang tidak akan menjadi gereja pengantin. Kenapa mereka tidak menjadi gereja pengantin? Sebab mereka dikategorikan dalam Matius pasal 24 ayat 19. Gereja yang mengandung dan gereja yang menyusu. Gereja yang mengandung artinya gereja yang masih hidup di dalam hal dosa. Gereja yang menyusui adalah gereja yang sudah dibaptis air penuh Roh Kudus. Sesuai 1 Korintus pasal yang ketiga, tapi masih punya sifat kanak-kanak rohani. Sehingga perbedaannya jelas, saudara, dalam Wahyu pasal 12, kalau kita lihat kebenaran Allah. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12. Di dalam ayat yang pertama. Wahyu pasal 12 ayat pertama. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Saudara, perempuan ini adalah gambaran tentang gereja pengantin. Disalut dengan matahari. Mazmur 84 ayat 12, matahari itu berbicara tentang kebenaran. Di bawah kakinya ada bulan. Bulan itu berbicara tentang Allah anak, Matius 1 ayat 21. Sementara di atas kepalanya, saudara, ada bintang, ada mahkota yang terbuat dari 12 bintang. Saudara, gereja Ujan awal itu dipimpin oleh 12 rasul Ujan awal, di mana saudara Yudas Iskariot secara undian digantikan oleh Matius. Tetapi secara pilihan Roh Kudus digantikan oleh Saulus yang telah bertobat menjadi Paulus. Sehingga 12 rasul itulah yang akan membawa kehidupan gereja Ujan awal hanya sampai pada fase dipertunangkan bersama Kristus dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Tapi sebentar, saudara, pada waktu terjadi kegerakan besar sesuai dengan Yeskel pasal 47, maka ada 12 rasul ujian akhir ini yang akan memimpin gereja pengantin untuk masuk kepada kesempurnaan bersama dengan Tuhan, sesuai 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Itulah sebabnya kalau Anda teliti menyimak begitu banyak statement yang dinyatakan di YouTube, ada orang yang mengaku dirinya rasul, ada orang yang mengaku dirinya nabi. Kalau dia seorang rasul yang benar di hadapan Tuhan pada waktu kegerakan besar, maka dia harus mempunyai 9 karunia Roh Kudus. Berarti dia mempunyai karunia lidah, karunia mazmur, menafsirkan bahasa roh, karunia bernubuat. 9 karunia Roh Kudus harus dimiliki supaya jawatan sebagai rasul akan dinyatakan bagi orang itu. Kalau kita pikir-pikir di penghujung akhir zaman ini, bisa nggak ada orang yang akan memenuhi kriteria seperti demikian? Kembali dalam Markus pasal 9, Injil Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Gereja pengantin pun ada 2, saudara. Gereja pengantin yang mulia terdiri dari 144.000 para perempuan umur 17 tahun. Mereka kudus, mereka suci secara tubuh, jiwa, dan roh. Dan ada gereja pengantin yang kurang mulia, yang jumlahnya tidak dapat diprediksikan, sesuai Roma 11 dalam ayat yang ke-25. Itulah sebabnya Anda dan saya bersyukur hari ini, saudara, bahwa kita dikategorikan, saudara dikategorikan akan menjadi gereja pengantin yang dipersiapkan untuk menikah bersama dengan Tuhan. Nah, kita kembali dalam pengkhotbah pasal 12 tadi. Kita kembali pada pengkhotbah pasal 12 di dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang ketiga dikatakan begini. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya,
dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Ada 4 poin yang penting yang ditekankan dalam ayat 3 ini. Yang pertama, saudara, dikatakan pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar. Siapakah yang dimaksudkan penjaga-penjaga rumah ini? Adalah berbicara tentang hamba Tuhan. Saudara, gembala sidang itu enggak mudah. Gembala sidang itu mempunyai tugas dari 5 jawatan yang ada dalam Efesus pasal 4 ayat 11. Adalah jawatan yang paling sulit. Kenapa? Karena gembala sidang harus memelihara jiwa-jiwa jemaat Tuhan yang dipercayakan dalam hidupnya. Sehingga dalam Yehezkel 3, Yehezkel pasal 33, bagaimana dikatakan kepada kehidupan Nabi Yehezkel, jika dia lambat saudara meniup nafiri atau sangkakala itu, maka pedang penghukuman akan terjadi bagi kehidupan bangsa Israel. Sangkakala atau nafiri kalau kita hubungkan dengan bilangan pasal 10, itu berbicara tentang semboyan yang dilakukan oleh bangsa Israel, yang tidak lain berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Gembala sidang harus menyampaikan firman Tuhan yang sesuai mau dan kehendak Tuhan, bukan menurut mau dan kehendaknya. Di gereja hujan awal pengajaran adalah pengajaran lebu. Artinya pengajaran lebu itu masih pengajaran yang lembut, saudara. Tapi kita sekarang yang berada di penghujung akhir zaman, sebagai gereja hujan akhir, pengajaran yang kita terima itu adalah pengajaran singa menikas. Artinya betul-betul dia tidak kompromi dengan dosa. Dia mengikis kehidupan dosa dalam kehidupan jemaat, supaya jemaat bisa bertumbuh dan dewasa di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya saudara doakan saya sebagai gembala untuk bisa selalu menyampaikan firman yang murni. Amsal 30 ayat 5 dan 6. Untuk saya tetap mempertahankan pengajaran yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan saudara saya, sesuai dengan Efesus 2 ayat yang ke-20. Karena kalau pengajarannya benar, itu bagaikan makanan yang diberikan kepada domba-domba, makanan yang baik, makanan yang sehat, maka domba-domba itu bisa bertumbuh dan saudara mereka bisa berkembang biak oleh karena menu makanan yang sehat. Kita lihat di layar televisi sekarang, tidak sedikit saudara, ada orang yang coba membunuh orang lain dengan mengirimkan makanan. Sebuah hal yang tragis, berapa hari yang lalu ada sebuah Gojek saudara mengantar makanan ke sebuah alamat, dan ternyata waktu orang yang dia tuju untuk berikan makanan itu katakan, saya tidak pernah pesan makanan dan saya tidak tahu orang ini. Maka orang itu menolak makanan itu. Tapi saudara dia memberikan kepada bapak ini. Dan kasihan sekali, pas bapak ini pulang di rumahnya, dia berikan kepada istri dan anaknya. Dan apa yang terjadi? Istri dan anaknya itu sakit karena ternyata makanan itu mengandung racun. Dan saudara singkat, anaknya harus mati diakibatkan mengkonsumsi sate yang beracun. Saya percaya saudara yang terkasih dalam Tuhan, di hari-hari yang terakhir begitu banyak pengajaran yang ada. Begitu banyak orang saudara menyatakan bahwa inilah yang benar. Tuhan Yesus sudah pernah mengungkapkan dalam Matius pasal 24. Kalau ada orang yang berkata di sana ada Mesias, di sini ada Mesias, jangan kamu percaya. Dari manakah kamu percaya untuk hal itu? Dari buahnya. Orang yang tidak menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya, maka saudara pelayanannya itu dilakukan dalam hidup kita. Itulah sebabnya 1 Tesalonika 5:19-21. Mari kita uji segala sesuatu. Kalau itu memang berasal dari Tuhan, sesuai dengan kebenaran Allah kita terima. Tapi kalau itu bukan berasal dari Tuhan, maka kita tolak dalam hidup kita. Itulah sebabnya saya selalu berdoa, Tuhan, biarkanlah pengajaran-Mu yang benar Engkau nyatakan di tengah-tengah pekerjaanmu GKI Surakarta, sehingga kehidupan kami semua, lebih khusus jemaat, dapat bertumbuh menjadi dewasa dan akil balik di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, dikatakan dalam ayat yang ketiga, orang-orang kuat membungkuk.
Saudara, kenapa menjadi orang-orang kuat itu menjadi bungkuk, saudara? Karena tidak punya lagi kekuatan. Satu ketika, saudara, Tuhan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Dia bungkuk, saudara. Dia tidak bisa berdiri dengan tegak, sebab dia mengalami sakit itu. Sehingga pandangannya hanya di bawah. Tidak pernah dia bisa melihat ke atas karena dia bungkuk. Tapi pada waktu Tuhan menyatakan pemulihan kepada orang perempuan yang sakit pendarahan itu, maka dia bisa tegak berdiri dan berjalan dengan normal dan melihat saudara ke atas. Orang yang kehidupan rohaninya tidak kuat dalam Tuhan hanya melihat dari sisi bawah, hanya melihat hal-hal yang lahiriah, hanya melihat hal-hal duniawi. Tapi orang yang kehidupan rohaninya kuat di dalam Tuhan, yang tetap tegak berdiri mempertahankan kebenaran Allah, sesuai Efesus pasal 6 ayat 13, maka dia akan melihat jauh ke depan. Ibrani 12 ayat yang kedua katakan, biarlah mata hatiku hanya tertuju kepada Tuhan. Ini juga berbicara, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentang bagaimana kekuatan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan daripada gereja. Sakaria pasal 4 ayat 6, Tuhan katakan kepada Zerubabel, bukan dengan kuat dan gagahmu engkau dapat melakukan pembangunan itu, hanya dengan roh. Kita mempunyai planning untuk membangun tempat ibadah pastori. Itu secara lahiriah. Tempat ibadah yang kita buat saudara untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Tapi ingat, kita tidak akan bawa dalam kehidupan kita yang kedua. Sebab nanti di Yerusalem yang baru tidak ada gereja lagi. Tapi yang ada di sana adalah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Sehingga dalam Wahyu 22 ayat yang ketiga, hamba-hamba Allah beribadah, memuji, dan menyembah daripada Tuhan. Sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu Tuhan masih percayakan kita berada dalam dunia ini, maka kita perlu juga membangun bangunan di mana kita bisa gunakan untuk menyenangkan, mempermuliakan Tuhan. Tuhan berkata kepada Nabi Musa, saudara, waktu akan membangun Baitul Muqaddas itu, Tuhan mau supaya semua bangsa Israel itu tergerak untuk bahu-membahu, saudara, membangun daripada Baitul Muqaddas. Ada yang memberikan emas, ada yang mengangkat kayu dan hal yang lain, dan semuanya itu dilakukan dalam sebuah tim yang sifatnya kolektif. Dan pada waktu tempat itu sudah jadi, maka dibagikan juga tugas orang-orang yang akan melaksanakan daripada pelayanan imamat, juga membawa Baitul Muqaddas yang sifatnya bongkar pasang. Hari ini kita akan briefing untuk membicarakan tentang pelayanan. Dan pelayanan ini kolektif. Gembala sidang dan para pelayan itu sama. Kita semua alat yang kecil di hadapan Tuhan. Kalau kita dipakai itu hanya karena Tuhan, bukan karena saudara dan saya. Kalau kita bisa dipakai lebih, kembali itu karena pemakaian Tuhan. Karena siapa yang setia dalam perkara yang kecil, maka perkara-perkara yang besar akan diberikan dalam hidupnya. Orang yang tidak setia dalam perkara yang kecil, maka tidak akan mungkin dia bisa dipercayakan pada perkara-perkara yang besar. Itulah sebabnya, saudara, para kaum Lewi yang ditugaskan oleh Nabi Musa itu berbeda-beda. Mereka punya kemah, saudara, khusus dekat dengan Baitul Muqaddas. Suku-suku yang lain itu agak jauh daripada Baitul Muqaddas pada waktu Baitul Muqaddas itu dibangun. Tapi hanya kaum Lewi yang dekat daripada Baitul Muqaddas. Kenapa? Karena saudara, mereka dikhususkan untuk melakukan pekerjaan itu tepat pada waktunya sesuai dengan perintah Tuhan. Pada waktu tiang api atau tiang awan itu berhenti, maka di tempat itu kaum Lewi harus mendirikan Baitul Muqaddas. Sebab di sanalah mereka akan mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan berbicara bagi hidup mereka. Saya percaya hari ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan, banyak hal yang Tuhan mempercayakan bagi kita.
Biarlah telinga kita menjadi telinga yang lebih peka. Biarlah hati kita menjadi hati yang lebih peka. Biarlah kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih peka, untuk selalu memberikan kontribusi, untuk selalu terobsesi memberikan yang terbaik bagi kepujian kemuliaan bagi Tuhan. Karena pada waktu ada sehati dan sepikir, Filipi 2 ayat yang kedua, sesuai dengan Mazmur 133 ayat 4, kesanalah Tuhan akan perintahkan berkat-Nya. Termasuk saya rindukan para pemuda, mari bantulah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan kuat kalau ada pemuda yang bisa memberikan kontribusi. Jangan dilihat dari jumlahnya, sebab Tuhan tidak melihat jumlah, tapi Tuhan ingin melihat hati yang terbuka untuk melayani Tuhan. Waktu Tuhan memilih kehidupan Yeskel, waktu Tuhan memilih kehidupan Yesaya, waktu Tuhan memilih kehidupan Musa, mereka berkata, kami tidak mampu Tuhan. Tapi pada waktu Tuhan taruh kekuatan dan kasih karunia dalam hidup mereka, maka mereka mampu untuk melayani Tuhan. Saudara, mari pergunakan waktu mudamu untuk melayani Tuhan. Sebagai gembala, saya sangat harapkan pemuda bisa membantu pekerjaan Tuhan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa mencetak para pemimpin-pemimpin yang lain. Karena kehidupan kita adalah regenerasi. Saya tidak pernah lupa dengan Bapak rohani kita semua, Pak Pendeta Anton Bapak. Saya tidak pernah, saudara, mau melepaskan tas beliau kalau beliau kemana-mana. Dan beliau sudah tahu saya punya tugas itu. Sehingga waktu beliau melayani saudara, mau kemana pasti saya yang diajak. Karena saya menempatkan diri saya sebagai seorang bawahan untuk dapat selalu bertanggung jawab dengan tugas yang dipercayakan. Saya yakin dan percaya hari ini, saudara, kita bisa menjadi tidak kuat dalam Tuhan kalau kita tidak mempertahankan semua apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita mengalami masalah persoalan itu nggak mudah. Tadi pagi saya didoakan khusus sama istri saya, karena saya sudah oleh. Saya nggak enak sekali, saya rasa, saudara. Tapi saya berdoa tadi pagi dan juga istri, Tuhan, saya mau melayani Engkau hari ini. Dan ini perjamuan. Kemudian sebentar ada briefing. Dan ada kekuatan baru yang saya rasakan. Mengkali kita akan mengalami sama seperti saudara Yesaya pasal 40. Di mana ada orang-orang muda yang berjatuhan, bukan hanya berbicara anak-anak muda. Tapi orang-orang yang sudah dalam Tuhan, yang tidak lagi mempunyai gairah untuk melayani Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mereka akan berjatuhan. Tapi saudara Yesaya 40 katakan bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Nah, kekuatan baru ini kita perlukan dalam hidup kita, supaya kita tidak menjadi lemah, kita tidak menjadi tawar hati, kita tidak menjadi putus asa. Tapi kita tetap bersemangat karena ada Tuhan dalam hidup kita. Tidak terasa 20 tahun lebih saya melayani di tempat ini. Itu bukan karena saya. Ataupun saya katakan kepada Pak Ketua Daerah, tolong pertahankan saya di sini. Enggak, saya tidak punya prinsip seperti demikian. Karena saya katakan pelayanan itu adalah anugerah penghormatan. Dimanapun kita melayani, maka itu sebuah penghormatan yang Tuhan berikan. Itulah sebabnya saya selalu terdedikasi, selalu punya kerinduan, saudara, untuk memberikan yang terbaik itu. Dan begitu banyak hal yang Tuhan bela. Setiap saya mau sampaikan firman, saya harus mengalami itu terlebih dahulu, gak mudah. Karena saya selalu berdoa, Roh Kudus, apa yang saya sampaikan bukan mau saya, tapi itu adalah mau-Mu, Tuhan. Dan saya percaya ini dibutuhkan oleh jemaat. Yang saudara butuhkan hari ini untuk datang kepada Tuhan, saya gak tahu. Saya tidak telepon saudara dan katakan apa yang menjadi masalahmu dan persoalanmu. Apa yang perlu saya sampaikan, enggak. Tapi itu semua karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang mencintai Anda dan saya, supaya kita kuat dalam Tuhan. Bagian yang ketiga katakan, perempuan-perempuan penggiling berhenti karena
berkurang jumlahnya. Mulai banyak orang yang tidak punya lagi kerinduan untuk melayani. Batu kilangan itu nggak mudah, saudara, untuk digiling. Itu diperlukan orang yang betul-betul konsisten untuk memutar batu kilangan, supaya batu kilangan itu bisa bekerja dengan baik. Diperlukan orang-orang yang konsisten untuk melayani Tuhan. Diperlukan orang-orang yang punya integritas untuk melayani Tuhan. Di hari-hari yang terakhir ini banyak orang-orang yang sudah mundur karena tidak ada gigi dalam terjemahan lama. Gigi itu berbicara kuasa. Sebenarnya manusia, saudara, sampai akhir hidupnya giginya nggak perlu jatuh. Beda dengan rambut, mohon maaf. Sebab rambut itu adalah, saudara, benda yang mati. Dan dia mempunyai waktu untuk saudara berubah menjadi warna putih dan terjadi keguguran. Tapi beda dengan gigi. Walaupun saudara orang-orang yang sudah usur minta maaf, terkadang kali giginya jatuh. Tapi ada orang-orang juga yang sudah usur giginya tetap lengkap. Kenapa? Karena kembali tergantung perawatan gigi. Orang-orang dulu, bapak saya almarhum tidak ada satu gigi yang jatuh. Umur 84. Tapi saya lihat dia sangat menjaga gigi. Minta maaf, selalu gosok gigi dengan baik. Gak sembarang juga dia makan. Terlalu banyak manis itu bisa merusak gigi. Minum air yang terlalu panas juga bisa merusak gigi. Minum air es yang terlalu dingin juga bisa merusak gigi. Artinya saudara, kita yang bisa memanage semua itu. Demikian juga kehidupan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi hidup kita. Kalau kita mau tetap saudara eksis dalam melayani Tuhan dimanapun Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara dan saya, maka di tempat itu kita harus punya integritas. Kita harus punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Kemarin Ibu Ludi telepon saya dan katakan, Tuhan bilang begini, suruh hambanya untuk tidak memikirkan lagi orang yang di sebelah. Lepaskan pengampunan. Dan saya bersyukur untuk hal itu. Walaupun awalnya saya sudah lepaskan pengampunan, karena tidak ada gunanya untuk kita dendam. Tidak ada gunanya kita mempertahankan sakit hati. Tapi pada waktu kita melepaskan pengampunan, itu flow. Kita bisa menikmati hidup itu apa adanya, bukan karena ada apanya. Dan saya katakan terima kasih Tuhan kalau Engkau berbicara demikian. Walaupun saya selalu melakukan, saudara, untuk tetap melakukan pendekatan dan hal yang lain, saya coba untuk melupakan semua apa yang terjadi. Dan itu maunya Tuhan. Saya percaya hari ini dalam pelayanan saudara banyak kekurangan kita sebagai tim. Apalagi saya sebagai gembala sidang. Tapi hari ini saya harapkan Anda dan saya semua mau melepaskan semua kekurangan itu. Mau melepaskan semua pikiran-pikiran kita yang sering kali berkecambuk, yang tidak membuat kita konsentrasi untuk melayani Tuhan. Di antara tim ada satu yang sudah kendor, itu akan mempengaruhi tim itu. Saya harapkan ada tetap kesulitan dalam tim kita. Mari kita fokus sama-sama saudara, untuk tidak mundur dari jumlah kolektif pelayanan yang Tuhan percayakan. Tapi saya berdoa dan hari ini kita berdoa, kita semakin dimampukan untuk melayani Tuhan. Karena bagian yang terakhir katakan saudara, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Melihat dari kisi-kisi atau memantau, banyak orang yang menjadi kabur, artinya dia tidak bisa menerima kenyataan. Dia tidak bisa menerima bahwa dia adalah orang-orang yang sudah dipanggil. Dia tidak bisa menerima bahwa Tuhan mencari dia, Tuhan memerlukan hidupnya. Begitu banyak orang lari dari kenyataan hidup. Begitu banyak orang coba memprogramkan dirinya menurut maunya, tapi bukan menurut mau dan kehendak Tuhan. Saya sampaikan sama Pak Ketua Daerah, sepanjang Tuhan memberikan hikmat Pak Ketua Daerah untuk melihat semua posisi gembala-gembala sidang sesuai maunya Tuhan,
lakukanlah hal itu. Dan saya mau tekankan bahwa tidak ada seorang hamba Tuhan pun gembala sidang yang harus mempertahankan prinsipnya pada waktu Tuhan sudah menyatakan bahwa dia harus pindah dan melakukan sebuah pelayanan yang kolektif di tempat lain. Saya percaya hari ini Anda dan saya ditaruh di suatu. Waktu Tuhan taruh kita di suatu, berarti Tuhan tahu bahwa Tuhan akan memakai kehidupan kita di suatu ini. Dan kalau Tuhan yang sudah menyatakan sebuah planning itu, dan kita berjalan bersama dengan planningnya Tuhan, maka kita tidak akan sama seperti orang-orang yang hanya memantau, hanya melihat, hanya memperhatikan. Mari sama-sama saudara, jangan kita duduk diam dalam tim ini. Mari kita mau bergerak bersama-sama. Masukan yang Anda berikan kepada saya sebagai gembala sidang, saya sangat berterima kasih untuk hal itu. Tapi mari kita pertahankan semua apa yang Tuhan percayakan bagi hidup kita. Kita sudah berada di penghujung akhir zaman. Tidak ada hal yang paling indah dalam hidup kita ini hanya melayani. Kalau kita masih hidup itu hanya anugerah Tuhan, sebab Tuhan mau taruh supaya kita melayani Dia. Saya tadi panaskan kendaraan, kayaknya saya sudah mau jatuh. Tapi saya bilang, Tuhan tolong, saya mau melayani Engkau hari ini. Saya mau berikan yang terbaik untuk Engkau hari ini. Dan semua jemaat yang akan datang, dan juga yang ada di rumah, mereka rindu berikan yang terbaik. Sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak menjadi orang-orang yang mundur dan meninggalkan Tuhan. Tapi kita adalah orang-orang yang tetap setia dalam melayani Dia, dalam memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena saya yakin saudara, tidak semua orang dipilih dalam Tuhan. Tidak semua orang disuruh datang kepada Tuhan. Tapi kalau Anda dan saya dipilih, disuruh datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengenyangkan kita hal-hal yang baik, lebih khusus berkat-berkat rohani dari sorga yang dinyatakan bagi kita. Sebagai ayat yang terakhir, Efesus pasal pertama, dalam ayat yang ketiga. Dalam Efesus pertama ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Kita rindukan berkat-berkat rohani dari sorga menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya, supaya kehidupan rohani kita bertumbuh, supaya kehidupan rohani kita dewasa, akil balik, dan jemaat dipersiapkan untuk menikah bersama dengan Tuhan. Karena kalau tidak ada pertumbuhan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan mungkin, jemaat tidak akan mungkin bisa menikah bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya hari ini mari, kebahagiaan itu ada dalam hidup kita. Sebab kita adalah orang yang dipilih dan disuruh mendekat di dalam pelataran-Nya. Tuhan memberkati kita firman-Nya. Mari saudara, kita mau siapkan hati dan kehidupan kita hari ini. Kita rindu menerima tubuh dan darah Tuhan. Tuhan telah mati bagi saudara dan saya. Tuhan telah menderita di atas kayu salib. Darahnya telah tercurah, tubuhnya telah terpecah-pecah untuk menebus kehidupan saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita mau terima tubuh dan darah Tuhan, dan kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Bukan dengan barang yang fana. Engkau sudah membayar setiap dosa kami Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah.
menebus diriku oleh segenap kasih-Mu Tuhan, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu Tuhan, dan pengorbanan-Mu ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kali ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Kau telah perdengarkan bagi kami. Tanamkan, mantraikan pada tanah hati kami yang paling baik. Mampukan kami melakukannya Roh Kudus. Karena kami berbahagia sebab kami telah dipilih dalam Engkau. Dan Kau menyuruh kami dekat kepada-Mu Tuhan. Berada dalam pelantaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mantraikan firman-Mu Tuhan dalam tanah hati kami yang paling baik. Dia bertumbuh mengeluarkan buah 30 lipat kali ganda, 60 lipat kali ganda, 100 kali lipat kali ganda, untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tiba saatnya hari ini kami rindu menerima tubuh dan darah-Mu. Engkau telah mati bagi kami. Tubuh-Mu telah terpecah-pecah, dan darah-Mu yang berkuasa telah mengalir di atas bukit Kalvari demi kehidupan kami semua Tuhan. Kuduskan kami Bapa. Ampuni setiap salah dosa kami terhadap Engkau dan sama kami, sehingga kami berlayak Tuhan menerima tubuh dan darah. Roti dan air anggur ini kami melihat dengan mata iman bahwa inilah tubuh-Mu, inilah darah-Mu yang siap menyatu dengan hidup kami. Hamba berdoa Engkau berkati roti dan air anggur ini yang adalah tubuh dan darah-Mu, dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan tercurah di dalam ya bara dalam sakra dalam Mesir, sehingga pada waktu kami makan, kami minum tubuh dan darah-Mu, kami dikuduskan, disucikan, dan hidup kami berkemenangan di dalam Engkau. Urapi hamba hari ini Tuhan. Berikan hamba roh hikmat dan pengurapan-Mu
sehingga hamba mampu memimpin perjamuan kudus ini seturut mau dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima tubuh dan darah-Mu hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat saudara roti pada tangan kanan kita. Inilah tubuh Tuhan yang siap menyatu dengan hidup saudara dan saya. Dan mari sebelum kita makan tubuhnya, kita akan mendengarkan pembacaan firman Allah tentang hal perjamuan yang kudus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara, mari kita angkat cawan berkat yang berisi darahnya. Dan sebelum kita minum darah Tuhan, kembali kita akan dengarkan kebenaran firman Allah. Haleluya Yesus. Angkat cawan berkat di atas kepala kita, di tangan kanan kita. Dan sebelum kita minum, kita dengarkan kembali firman Allah. Sesudah itu yang mengambil cawan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita berlutut semua. Kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita mau berikan yang terbaik, sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi hidup saudara dan saya. Haleluya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan hari ini. Kami mau berikan yang terbaik bagimu, sebab Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Haleluya Yesus. Glory. Mari saudara, hari ini kita sudah dengarkan firman Tuhan bahwa kita adalah orang yang berbahagia, sebab Tuhan telah memilih saudara dan saya, dan Tuhan suruh kita untuk mendekat kepadanya di dalam pelatarannya yang kudus. Hari ini Tuhan tahu hati dan kehidupan kita. Tuhan tahu setiap masalah persoalan yang kita hadapi. Dikala kita senangkan hati Tuhan,
Dikala kita tinggikan Dia melalui penyembahan, maka kita akan mengalami ketenangan dalam hidup ini. Kita akan mengalami kekuatan Tuhan. Kita akan mengalami damai sejahtera sukacita dari Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Tuhanku. Amin. Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah. Terima kasih Tuhan, setelah kami dengarkan firman-Mu dan menerima tubuh dan darah-Mu, tiba saatnya kami rindu menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Nyalakan kaki diam-Mu, bukan roh-Mu dengan roh kami. Urapi hamba, berikan roh hikmat dan segala roh. Penuhkan anak-anak-Mu dengan roh Kudus-Mu. Bangkitkan karunia kami roh Kudus-Mu. Kalau ada taktikos ke-8 setan rencat menggali, dalam dan terus keluar, darah Kudus berkas. Ampuni dosa kami, kami siap menyembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. When I know it is not, when I know it is not, when I know it is not, when it's not, it's not, when I know it is not, when I know it is not, may one drive it is not, when it's not. Yaranalamo, uranalamanala, yamaranalavasandalavase, yaranalamanala, yaranalamo. Mari sembah Tuhan. Ranalamanala, yaranalabase, yaranalamanala, awanala, yaranalabasa, yaranalabo, yamaranalamanala, sikronalabasa, maranalabase, yaranalabo. Minta kekuatan dari Tuhan. Yaranalamanala, sikronalabasa, yaranalamanala, yaranalabo, sikronalamanala, awanala, yaranalamasandanala, yaranalabo, yaranalamasikronalamanala, awanala, yaranalamasiparaala, uranalamasandanalamasiparalalabasi, awanala, yaranalamanala, simurunalamasaparanala, awanala, yaranalabasi,
sekoran Allah. Urana lama sakrana lama si. Simoruna lama sakrana lama si. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Penyembahan selesai. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita mau naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Dia adalah Bapa kita yang baik. Bapa yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Bapa yang selalu hadir dalam setiap langkah hidup kita. Terima kasih Tuhan. Dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, Engkau Bapa yang mengajariku melewati bagaikan Raja Wali mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan berjalan sendirian, sebab Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik, Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Ya Rana Masih, Rana Masih. Kau Bapa kami yang baik dan sungguh baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau selalu hadir dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Tiba saatnya hari ini kami rindu menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Tuhan, kuduskan kami. Tuhan, ampuni setiap salah dosa kami. Dan kalau ada penghulu yang ada darah roh jahat, iblis setan, roh orang kuat, roh terteriak, setiap roh yang bukan dari Tuhan, yang coba menuduh kami naik dari hadirat Allah, kami bersatu hati, patahkan, tolak, hancurkan, yaitu di dalam nama Yesus, keluar pergi. Darah Yesus berkuasa. Urah dalam besar dalam Mesir. Hamba berdoa bagi pekerjaanmu Tuhan. GKI yang ada di Suraku ke dalam tanganmu. Mari Kau bela pekerjaanmu Tuhan. Pertambahkan jiwa-jiwa yang baru datang munculkan nama Tuhan. Jiwa yang sudah malas, sudah jatuh, Engkau tarik kembali dengan tali kasih. Kasihani hidup mereka Tuhan. Sehingga biarlah mereka kembali datang kepadamu untuk mempermuliakan Engkau. Tempat ibadah dan pastori yang Kau telah berikan bagi pekerjaanmu. Kami percaya Engkau adalah pembela Tuhan pekerjaanmu. Itulah sebabnya Engkau beracara untuk progres pembangunan. Biarlah kami berjalan sesuai dengan mau dan kehendak Tuhan. Teristimewa untuk pembangunan pagar. Tuhan, mari Engkau beracara campur tangan. Sehingga biarlah dalam waktu-Mu Tuhan,
yang tidak lama lagi kami akan membangun pagar itu untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala dana yang kami butuhkan Engkau adakan. Engkau alirkan berkat raja-raja dan bangsa-bangsawan Tuhan, sehingga semua estimasi anggaran yang dibutuhkan Engkau yang cover Tuhan. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang coba menentang pekerjaan-Mu. Kasihani hidup mereka Bapa. Hamba berdoa zaman Tuhan terjadi bagi hidup mereka. Kalau ada iblis setan roh jahat yang coba menunggangi atau kekuatan-kekuatan yang lain, hamba ikat dalam Roh Kudus. Hamba katakan tolak, hancurkan. Di dalam nama Tuhan kau keluar pergi. Darah Tuhan berkuasa. Urada dalam sakra dalam musik. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Sehingga di tempat itu Tuhan, kami tinggikan Engkau, mempermuliakan Engkau. Kami mau mengalir dalam planning-Mu yang indah, dalam master plan surgawi yang Kau nyatakan di tengah pekerjaan-Mu. Hamba berdoa hari ini buat kami semua yang hadir. Engkau yang tahu segala masalah, persoalan yang kami hadapi. Mari Kau bela, berikan jalan keluar yang terbaik. Dan mampukan kami Tuhan, dengan tubuh yang sehat diberkati Allah, untuk terus mengiring dan melayani Engkau Bapa. Jika kami mulai lemah, Tuhan kuatkan kami. Jika kami mulai tidak bersemangat, berikan kami semangat yang baru, gairah yang baru, untuk terus melayani Engkau dan mempermuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa hari ini bagi Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang berada di luar Suraku. Engkau bersama dengan kehidupan mereka. Engkau bersama dengan Yabes dan Rama yang ada di Moldovi. Engkau bersama dengan mujizat Kesia dan Karen akan kehidupan daripada Tuhan Ibu Marta, Bella dan Evelyn. Engkau juga hadir buat kehidupan Ibu Sifra dan anak Kendrick yang ada di Mamuju. Pelihara lindungi sertai anak-anak-Mu, sehingga mereka berada perlindungan penyertaan Allah. Lebih khusus mampu untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk Evelyn dalam menyelesaikan daripada skripsinya Tuhan campur tangan, sehingga dia bisa selesai di wisuda. Itu semua karena anugerah kasih Tuhan. Dia bisa bekerja kembali di Suraku. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat Pak Colin, Ibu Rida dan Grace yang ada di New Zealand. Tuhan berkati keluarga ini jasmani dan rohani, pekerjaan usaha mereka, lebih khusus kehidupan rohani mereka. Walaupun mereka hanya mengikuti ibadah secara online, tapi kami percaya Bapa, berkat lawatan Tuhan, Tuhan kerjakan bagi hidup mereka. Hamba berdoa hari ini Tuhan, buat kehidupan Pak Bambang yang ada di Jayapura, yang berada di rumah sakit. Tuhan, kami percaya tidak pernah ada yang kebetulan, tapi semuanya adalah maksud dan rencana-Mu yang indah. Itulah sebabnya Tuhan kasihani Pak Bambang ini Bapa. Engkau jamah nyatakan kuasa-Mu, lebih khusus pada bagian jantung Bapa. Engkau beracara campur tangan, karena kami percaya Tuhan, pilu darah-Mu yang berkuasa akan menyembuhkan setiap yang sakit. Itulah sebabnya kalau ada salah dosa Tuhan ampuni. Bentengi kami dengan darah-Mu yang penuh berkuasa firman Roh Kudus. Kami patahkan setiap penyumbatan pada arteri jantung. Kami patahkan setiap penyakit-penyakit yang lain. Iblis setan roh jahat yang mengganggu, yaitu di dalam nama terus keluar. Darah terus berkuasa. Urah dalam sakra dalam mesin. Sekali lagi kami patahkan, tolak, hancurkan dalam nama terus keluar. Darah terus berkuasa. Urah dalam sakra dalam mesin. Nyatakan kuasa-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau beracara Bapa, sehingga Pak Bambang dapat datang kepadamu Tuhan, untuk memuji muliakan nama Tuhan. Anak Ibu Nur Lexia Tuhan, Engkau jamah pada bagian yang melepuh pada bagian kaki. Sembuhkan, pulihkan Tuhan, sehingga Ibu Nur dapat bebas datang kepadamu untuk mempermuliakan Tuhan. Hamba berdoa buat anakku Ibu Adiana, kerjakan kesembuhan yang sempurna, pulihkan dengan dahsyat luar biasa. Hamba berdoa buat orang tua kami Ibu Hermiranda, Engkau jamah, stabilkan Tuhan kondisi tubuhnya Bapa. Dan kami percaya rencana-Mu sangat indah. Hamba berdoa jika ada jemaat-Mu yang lain yang mengalami sakit penyakit,
Kami percaya Engkau tabib yang ajaib, dokter segala dokter, yang akan menyembuhkan kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan hidup jemaat GKM Surako dalam pekerjaan mereka. Sebagai karyan PT Vale kontraktor, instansi pemerintah bidang yang lain Tuhan berkati. Mereka bukan jadi ekor, tapi mereka menjadi kepala. Hamba berdoa yang butuhkan pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Anak-anakmu dalam studi, dari playgroup perguruan tinggi, hikmat akan budi menyertai. Mereka berhasil sukses. Itu semua karena Tuhan. Hamba berdoa buat rencana jika Kau kehendaki pada bulan 7 untuk Tuhan Yesus sekolah dibuka secara umum untuk tatap muka. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jika Engkau yang mengizinkan Tuhan, Engkau juga yang akan membackup anak-anak kami dalam menggeluti studi mereka. Terima kasih Bapa. Hotel Transistor Engkau berkati. Semakin berlimpah hotel ini diberkati. Ada kemuliaan kuasa Allah yang selalu menaungi suasana surgawi. Malaikat berpasukan terus memagari hotel ini. Sehingga di hotel ini Tuhan, kami bisa beribadah mempermuliakan Engkau. Dan keluarga Pak Beli dan Ibu Marta dapat menerima berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan. Walaupun proyek Rebuild harus di-cancel, tapi kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau akan mempersiapkan Tuhan berkat demi berkat sesuai dengan pernyataan yang Engkau lakukan. Sehingga proyek ini akan dilakukan di tahun ini dalam waktu-Mu Tuhan. Sehingga bila Bapa sesuai dengan paket kontrak yang telah dinyatakan bagi hotel ini. Hotel ini akan dipenuhi oleh saudara-saudara kami yang akan mengerjakan proyek Rebuild. Kalau ada iblis setan roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi berkat Allah terjadi, ataupun ada polemik dan hal-hal yang coba menghalangi daripada kelangsungan daripada proyek ini, kami ikatan Roh Kudus, kami patahkan, tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Keluar darah tulis berkuasa, uradalah besar Mesir. Kami berdoa untuk PT Vale dan semua kontraktor yang ada, Tuhan berkati. Kami bersyukur buat perubahan manajemen yang baru. Mampukan Ibu Febi sebagai presiden PT Vale yang baru. Mampukan Pak Bernanus, mampukan Pak Agus Supriyadi, mampukan Pak Tony Tuhan. Biarlah Bapak mampukan Pak Santiago, sehingga mereka mampu Tuhan menjadi manajemen yang baru di PT Vale sampai 2024. Hamba juga berdoa buat Bandara Udara Surako yang telah diserahkan kepada pemerintah Sulawesi Selatan untuk menjadi bandara komersial. Tuhan berkati sehingga Bandara Surako ini dapat berfaedah bukan hanya untuk PT Vale, tapi kepada semua masyarakat dan pemerintah. Nama Tuhan puji permuliakan. Beri keamanan kondusif bagi Surako dan Luhut Timur, dan berikan Tuhan damai sejahtera kemuliaan-Mu. Dan biarlah Engkau yang selalu jauhkan bara bahaya bencana alam bagi daerah ini, sehingga kami tetap bebas memuji-Muliakan nama Tuhan. Keutuhan kesatian Engkau nyatakan daerah ini. Kalau ada roh provokator, ada setan roh anarkis, di dalam nama Yesus keluar darah tulus berkasih kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami terpapar daerah ini, Engkau jauh sembuhkan. Kami juga berdoa untuk pemerintah Luhut Timur, Engkau beracara campur tangan Tuhan. Yang jika Engkau kendaki besok hari akan Tuhan Yesus masuk dalam ulang tahun Luhut Timur yang ke-18, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau bersama daerah ini. Kami tetap berdoa menyerahkan Tuhan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Bela bangsa kami, masalah persoalan yang menimpa bangsa kami, Engkau solusi yang terbaik. Terima kasih Bapa, penyaluran vaksin tahap 3 dan 4. Biarlah Engkau berkati sehingga semuanya berjalan baik dan lancar. Nama Tuhan dipuji permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak hal yang kami memohonkan kepadamu, tapi kami terbatas. Dengar doa kami, ampun dosa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Silakan duduk di tengah-tengah ibadah kita. Jika ada pernyataan Tuhan dari buku Bala, saya persilakan. Puji nama Tuhan. Pada saat didoakan buat orang-orang yang mengusik akan pekerjaan Tuhan, tadi kita menengking di mana diperlihatkan seperti cairan, ada cairan hitam di botol, dia itu kayak mirip Putexia, ada dia punya botolnya itu. Sementara dibersihkan, bagaimana caranya supaya dihilangkan bekas hitamnya itu. Kemudian pada saat didoakan buat Pak Bambang, di mana diperlihatkan tiga buah kayu
kayu yang dia bulat-bulat itu, tetapi tiga-tiganya ini disusun, kemudian di atasnya itu diiris-iris pakai silet. Kemudian pada saat terangkan dulu. Ya, untuk orang-orang ataupun kekuatan-kekuatan yang lain yang coba mengganggu pekerjaan Tuhan, tempat ibadah pastori, wadah itu adalah berbicara hidup mereka. Warna hitam adalah berbicara kejahatan ataupun dosa, pelanggaran terhadap perintah Allah. Kita berdoa saudara supaya Tuhan mengetuk pintu hati mereka sehingga mereka dapat sadar dan kemudian menerima eksistensi pekerjaan Tuhan, karena kita percaya saudara Tuhan mengasihi mereka. Dan kita tetap berdoa, saya tetap berdoa, Tuhan akan menyatakan yang terbaik bagi pekerjaannya dan bagi saudara-saudara kita juga yang berada di sekitaran daripada pekerjaan Tuhan, tempat ibadah pastori. Untuk Pak Bambang nanti saya akan menyampaikan apa maksud pernyataan Tuhan. Ada yang lain? Ya, puji Tuhan. Jadi saudara, roster saya belum share ke saudara, tapi saya harapkan minggu ini sudah ada roster yang bisa dibagikan untuk kegiatan kita pada bulan 5 ini, dan biarlah menjadi berkat bagi hidup kita semua. Dan sebentar selesai kami tim berdoa bersyukur untuk pelayanan yang Tuhan percayakan. Saya minta saudara-saudara yang dipakai dalam pelayanan, singer, song leader, dan juga yang biasa dipakai dalam penyampaian firman Allah, untuk saudara tetap tinggal di tempat. Seperti minggu lalu saya sampaikan, kita akan melakukan briefing pelayanan. Jadi setiap akhir bulan ataupun awal bulan memasuki bulan yang baru, kita melakukan briefing untuk membicarakan pelayanan-pelayanan dan hal-hal yang perlu kita lakukan supaya pelayanan kita semakin baik untuk kita berikan bagi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati kita. Puji Tuhan. Mari saudara, kita sudah diberkati oleh Tuhan buat ibadah kita pagi hari. Mari kita menutup ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan dipujian. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah hadir melawati dan memberkati dalam ibadah kami. Lindungi sertai kami akan bertolak pulang dari tempat sini. Jangan roh maut kecelakaan setan. Tibakan kami dengan selamat. Untuk briefing kami yang singkat, para pelayan Kau hadir dari awal pertengahan hingga akhirnya. Jadilah sesuai mau dan kehendak Tuhan. Dan biarlah nyatakan kuasa-Mu sehingga hal-hal yang penting kami dapat bicarakan dalam semua pelayanan yang Kau percayakan bagi kami. Kalau ada iblis setan, roh jahat yang coba mengganggu briefing ini, kami bersatu hati, katakan tolak, hancurkan dalam nama Yesus, keluar darah tulis berpasihkan dalam Mesir. Akhirnya sedang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari tarakanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Allah Anak, penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus, biarlah kiranya menyertai kita sekalian detik siang hari ini hingga kau fajar Maranatha.
Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah hari ini. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.